la vie ne sait pas sama. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di malam hari ini ya sahabatku dalam program Refleksi. Sampai dengan pukul 9 malam kami hadir seperti biasa di hari Selasa malam dengan pembahasan yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan juga pembicara kita yang sudah hadir di studio Radio Surya Kebenaran pastinya. Dan kami juga mengundang atensi sahabat di 0816654532 seperti biasa di dalam pertanyaan dan juga konseling bagi sahabat yang mau bergabung dan beratensi di malam hari ini. Iya, selamat malam dan salam jumpa kembali untuk sahabatku yang ada di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga yang ada di live streaming di www.suryakebenaran.com. Tepatnya bagi sahabat yang mendengarkan melalui aplikasi Radio Box. Selamat bergabung untuk sahabat di malam hari ini. Ya, baiklah sahabatku, seperti flyer yang sudah kami bagikan di malam hari ini sudah hadir di studio Radio Surya Kebenaran pembicara kita yang sudah tidak asing lagi, suaranya di ruang dengar sahabat. Langsung saja di malam yang berbahagia ini Rio akan menyapa. Ada Pastor Simeon. Shalom Aleika, selamat malam Pastor Simeon. Aleika, shalom Rio, apa kabar? Haleluya, luar biasa. Apa kabar Pastor? Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Ya, di malam hari ini ya pastinya sahabatku, seperti biasa dengan Pastor Simeon, kita membahas hal-hal yang menarik nih. Kalau biasa seputar cinta ya, seputar cinta dan juga pengajaran, di malam hari ini ada sesuatu yang biasanya viral ya. Maksudnya kalau ketika kita buka sosial media pasti langsung ada cening gitu ya. Nah, di malam hari kita bahas tentang apa nih Pastor? Iya, saya mau bahas malam ini tentang POV. POV itu point of view ya, yang seringkali ada di video-video pendek di Instagram maupun di YouTube maupun di TikTok gitu kan, yang biasanya POV apa begitu kan. Nah, itu kayaknya kok banyak banget sekarang gitu video-video yang diawali dengan POV begitu kan. Nah, sebenarnya apa sih POV itu? Nanti kita akan bahas. Baik. Ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, berbicara di malam hari ini tentang point of view, dan pastinya sahabat sudah tidak asing ya dengan kata ini. Tetapi di malam hari ini pasti juga kita akan bersama-sama belajar ya, bersama dengan Pastor Simeon, apa sih maksudnya, dan pasti ada keterkaitannya juga dengan kehidupan kita. Dan sahabat yang diberkati, nanti yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami mengundang dan menunggu atensi sahabat. Ya, baiklah Pastor, daripada berlama-lama kita masuk saja untuk sesi yang pertama. Silakan. Iya. Sahabat Surya Kebenaran, selamat malam semuanya. Dan hari ini seperti yang tadi saya sudah singgung, kita akan bahas tentang POV atau point of view. Seringkali kita melihat video itu ada POV, itu adalah point of view. Maksudnya sudut pandang atau dari sisi atau dari misalkan POV anak kos gitu kan, ketika lapar malam-malam begitu. Maksudnya ini video mengenai kondisi kalau anak kos lapar malam-malam itu ngapain gitu kan. Ya, biasanya misalkan videonya itu ngapain, minum air putih yang banyak gitu kan. Pengalaman pribadi. Dan juga teman-teman. Biasanya anak kos gitu kan digambarkan dengan sebuah kondisi yang kayaknya harus hemat-hemat banget gitu kan, seperti itu ya. Misalkan video seperti itu, jam berapa nih? Oh, jam 12. Aduh, kok lapar ya tiba-tiba ya. Terus aduh, nggak ada makanan nih di kos ya kan. Mau keluar males, atau mungkin hujan males kan. Indomie sudah habis gitu kan. Terus ngapain nih? Ya udah minum yang banyak gitu kan misalnya. Kalau saya dulu pernah sih begitu, tapi juga pernah kalau pas nggak hujan ya keluar cari makan kadang beli ini roti gandum, atau kadang
beli pisang gitu. Tapi kalau keseringan hati-hati, gula darah naik karena malam-malam dan langsung tidur biasanya kan. Seperti itu untuk mengganjal gitu kan supaya tidak kelaparan gitu. Ya contohnya itu, nanti ada video lagi POV apa begitu kan. Itu banyak hal. Jadi saya mau ajak kita semuanya untuk belajar dari POV ini, sudut pandang ini ya. Jadi apa sih hal-hal yang bisa kita pelajari sebetulnya dari fenomena orang upload video dari sudut pandang tertentu, dari kondisi atau dari situasi seseorang begitu. Ada beberapa hal yang saya renungkan yang sebetulnya bisa kita pelajari begitu ya. Yes. Mutiara-mutiara kehidupan, cailah mutiara ya. Ya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ketika kita melihat ini, kita bisa belajar dari sudut pandang yang berbeda begitu. Kita bisa melihat, oh ternyata gini tuh anak kos gitu kan. Sehingga ketika saya dulu misalkan waktu masih ngekos di Semarang itu, saya pulang itu ibarat perbaikan gizi begitu. Makan yang enak gitu kan. Ya karena kos-kosan sih ya paling warteg gitu kan. Terus warkop gitu kan. Ya burjo. Dan makannya cuma gitu-gitu doang gitu kan. Mau yang lain ya bisa sih, cuman rasanya kok sayang gitu duitnya. Betul. Meskipun pernah sesekali kita keluar yuk bareng sama teman-teman kemana, ke mall, makan di mall misalkan atau di mana gitu. Ya begitu gitu. Jadi kita bisa dari berbagai macam POV ini kita bisa belajar memandang dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang kedua, kita juga bisa belajar menghargai orang lain gitu. Oh ternyata gitu ya, nggak semudah itu gitu. Oh ternyata nggak sesimpel itu misalkan. Ngekos ya sesimpel itu, tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Dan ternyata kita mempunyai satu pandangan yang berbeda begitu. Kita bisa lebih menghargai, oh ternyata dia nggak tidak seperti yang kita bayangkan gitu kan. Seperti itu. Ada beberapa kesulitan yang perlu kita maklumi gitu. Baik. Ya seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa lebih terbuka dengan sudut pandang orang lain. Artinya ketika kita berdiskusi, ketika kita berdialog gitu, kita kadang-kala bisa melihat lebih terbuka, oh dari sudut pandang dia seperti ini gitu. Meskipun kita punya sudut pandang yang berbeda begitu, tapi paling tidak kita bisa lebih menghargai, mentoleransi begitu ya, sudut pandang orang lain. Jadi kita, pemikiran kita ini nggak kaku begitu loh. Kita nggak memaksakan kehendak kita begitu. Meskipun kita juga harus punya pendirian begitu ya. Tetapi kita juga tidak menutup pandangan dengan yang lain begitu loh. Ibarat kayak ilmuwan ini harus yakin bahwa apa yang dia lakukan itu betul gitu. Temuan dia ini betul gitu. Tetapi dia juga tidak menutup diri dengan pandangan orang lain gitu. Oh ada penemuan baru, oh ya jangan-jangan saya salah nih, seperti itulah. Jadi fleksibel gitu ya dalam ini diperlukan supaya kita ini tidak seperti katak dalam tempurung. Dan ketika kita berdialog, bersosialisasi dengan orang lain itu tidak memaksakan kehendak kita begitu, argumen kita seperti itu. Mungkin ada dari yang lain itu kurang memahami misalkan, sudut pandang kita bisa ngerti, kenapa dia berpikir seperti itu, karena dia belum paham untuk yang satu hal ini begitu. Contoh saja ini kan karena bulan Desember dan dekat-dekat Natal, pasti pembicaraan tentang Natal itu
ya kapan Yesua lahir, itu pasti tiap tahun topik tahunan yang rutin gitu. Betul. Selalu dekat-dekat Desember, mulai Desember itu udah mulai rame tuh. Lah mulai pertengahan Desember semakin rame gitu pembicaraan ini pasti gitu. Jadi kita contohnya ya seperti ini tema itu ya. Kita bisa lihat dari sudut pandang orang. Oh, mereka meyakini bahwa memang Natal itu tanggal 25 Desember karena sudah ditetapkan oleh Bapak Gereja, oleh siapa tuh Demetrius atau siapa itu yang ini. Banyak berseliweran dan ada yang japri ke saya juga tentang hal ini gitu. Ya saya bilang ya itu apa namanya sudut pandang mereka gitu. Mereka meyakini oh ya sudah diperintahkan begitu kan. Ada bahkan yang mengatakan bahwa ya pada waktu itu dipilihlah oleh seseorang kan gitu, lalu dijadikan budaya atau diteruskan ke gereja-gereja yang lain seperti itu. Ya itu sudut pandang mereka gitu. Ya silahkan saja gitu kan. Tetapi kan kalau dari sudut pandang kita mau milih seperti apa, kita mau katakanlah mau merayakannya kalau bisa yang tepat dong kan begitu. Yaitu kalau kita lihat di dalam sekitaran Sukot gitu, dan kita meyakini di dalam sekitaran hari raya Sukot itu, dan kita yakini adalah di hari pertama karena sebagai penggenapan bahwa dia berkemah tinggal di tengah-tengah kita. Iya, seperti itu. Kalau tidak salah di dalam Yohanan 1 ayat berapa itu, firman itu telah menjadi daging dan berdiam bersama-sama dengan kita. Itu maksudnya clue juga, petunjuk juga bahwa dia ini berdiam, berkemah di tengah-tengah kita. Tapi dari sisi yang lain orang mengambil bahwa itu pada saat hari raya Hanukkah, ya kan? Pada tahun berapa itu memang masuk saya ada videonya itu pada tahun berapa Masehi itu Hanukkah itu jatuhnya itu pas 25 Desember. Katanya ya saya sih tidak ngitung ini, tapi karena ada di website ada kalkulator ini juga konverter dari kalender Yahudi ke kalender Gregorian internasional ini itu begitu katanya gitu kan. Pada tahun berapa saya lupa, 3 atau 4 gitu. Itu pada saat itu jadi dipaskan karena Yesua itu adalah terang dunia. Yang ini sebagai terang, jadi Hanukkah dikenal sebagai hari raya terang juga. Maka mereka mungkin mengepaskan, oh ya karena ini ya udah kita masukkan aja lah dipaskan ini ya kan. Nah seperti itu ya sudah, itu point of view mereka gitu kan. Jadi kita bisa lebih memahami dan toleransi begitu ya. Paling tidak kita kalau mau sampaikan kebenaran silakan sampaikan, tetapi tidak perlu sampai memaksakan kehendak dan menyesatkan juga gitu kan. Paling tidak kita lebih moderat lah istilahnya. Kita memang kembali ke akar Ibrani, tetapi jangan sampai kita menjadi radikal. Apalagi GPF ini tidak menganut paham tidak radikal, tidak kompromi, tapi tidak radikal gitu, enggak asal hantem kromo gitu. Kita memang tidak kompromi. Saya tidak mau ikut ini misalkan tidak merayakan Natal 25 Desember. Ya sudah, tapi kalau yang lain merayakan ya silahkan saja. Seperti itu, begitulah. Lagi pula kalau kita mau otot-ototan juga nggak ada gunanya juga gitu, karena toh Tuhan di Alkitab tidak pernah ada perintah untuk merayakan hari kelahiran Yesua. Gitu, tidak ada. Cari di Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan untuk merayakan hari kelahiran. Justru yang merayakan hari kelahiran itu adalah orang-orang di luar Yahudi, yaitu raja Babel kalau tidak salah, lalu Herodes ya. Itu merayakan hari ulang tahun gitu kan. Tetapi orang-orang Yahudi justru tidak memperhatikan atau tidak mementingkan hari ulang tahun, justru lebih mementingkan hari kematian gitu. Di kitab Pengkhotbah kalau tidak salah dikatakan lebih baik
ke rumah duka, daripada ke rumah pesta. Itu artinya apa? Mereka lebih memperhatikan hari kematian. Jadi yang diingat itu hari kematian. Maka Yesua ketika perjamuan terakhir itu mengadakan perjamuan ini untuk apa? Untuk mengingat dia gitu di saat-saat terakhir. Ini dikatakan tubuhku dan darahku yang dicurahkan, yang dipecahkan dan dicurahkan bagi kamu. Maksudnya apa? Ya itu penyaliban gitu. Seperti itu. Ya. Anyway, jadi kita lebih bisa lebih terbuka wawasan kita. Tidak orang Jawa Tengah katakan kodo. Jangan sampai kita kodo nih. Kodo itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Hantem kromo, kayak gak peduli gitu. Ya, jangan sampai seperti itulah. Ya. Seperti itu. Jadi kita belajar untuk bisa lebih toleransi. Baik. Begitu. Dan nanti saya akan kaitkan dengan bagaimana kita sudut pandang ini penting begitu. Kita pasti masing-masing punya sudut pandang, dan sudut pandang tertentu itu akan menghasilkan hasil yang tertentu gitu. Sudut pandang yang salah akan membuat kita salah melangkah, sehingga pasti kan kita punya sudut pandang yang benar. Baik, betul. Dalam kaitannya dalam kehidupan kita ini, gitu. Nah, karena dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, karena apa yang ada dalam Hamasyah biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Dan biarlah kita punya pikiran Hamasyah. Kita memandang segala sesuatu dalam kehidupan kita ini dari POV-nya Tuhan, gitu. Dari point of view-nya Tuhan, sehingga kita bisa memandang segala sesuatunya itu dengan benar. Gitu. Karena kalau kita terdistorsi, kita cara pandangnya salah dalam memandang kehidupan ini, baik apapun, misalkan baik itu tentang diri kita, kehidupan, hal-hal hidup ini sendiri, maupun permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, atau mungkin masa depan, kalau kita memandangnya dengan cara yang salah, maka kita akan bisa melangkah dengan salah juga. Hasilnya salah juga gitu, kan? Seperti itu. Sehingga kita pastikan, mari kita bersama-sama untuk bisa memastikan apa yang kita pandang mengenai diri kita, mengenai hidup ini, dan mengenai semua hal ini bisa benar di hadapan Tuhan. Benarnya itu benar sesuai dengan sudut pandang Tuhan. Nah, contohnya kayak peraturan. Ada orang yang bilang peraturan itu apa? Peraturannya dibuat untuk dilanggar. Itu kan sudut pandang orang pemberontak kan begitu. Tapi kalau dari sudut pandang yang lain, peraturan dibuat untuk apa? Untuk mengatur, untuk supaya kita teratur dan menjagai kita. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Siap. Nanti di sesi selanjutnya ya, di malam hari ini. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Nanti bagi sahabat yang mau bergabung, kami persilakan di 08166545. Kami silakan untuk sahabat di WhatsApp ya, silahkan bergabung dengan pertanyaan juga konseling sahabat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi selepas lagu pujian berikut ini. Tetap di 107.8 Bapak Yahweh memberkati. Bahani,
Ya, sahabatku di 107.8 masih bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini, berbicara tentang point of view bersama dengan Pastor Simeon. Ya, kalau tadi kita sudah di sesi yang pertama, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa poin yang bisa kita catat, yaitu dengan adanya point of view, kita bisa belajar dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, menghargai orang lain. Yang ketiga, bisa lebih terbuka dengan sudut pandang orang lain. Ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kalau tadi sebelum kita dengarkan lagu pujian, ini biar kita tidak salah nih ya, Pastor. Karena sudut pandang yang dimiliki kita sebagai orang percaya ini berpengaruh besar dalam kehidupan kita pastinya. Tadi kan Pastor bilang biar kita tidak salah melakukan, tidak mempunyai hasil yang sampai salah. Nanti siapa yang salah nih dalam hal ini? Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sahabatku, pastinya sudut pandang yang kita miliki harus selaras dengan kebenaran dafar Elohim atau firman Tuhan. Nah, orang percaya harus menjadi manusia yang Tuhan inginkan, dan kita ini bisa membedakan mana kehendak Elohim dan mana yang bukan. Nah, ini dasar kehidupan kita kalau kita benar-benar point of view-nya itu selaras dengan apa yang Tuhan mau atau dafar Elohim. Tapi kan sekarang ini banyak orang itu lebih memilih tren yang ada nih, Pastor, gitu kan, dengan melihat ini kan dulu zaman saya seperti ini, zaman saya sekarang tuh seperti ini. Akhirnya kan sekarang kita juga bisa melihat di Reels atau di POV di sosial media, banyak sekali mereka buat perbedaan-perbedaan ini tentang kehidupan gitu. Jadi era kalau saya lagi tertarik itu ya waktu tahun 70-an tuh gini, 80-an gini, 90-an gini, 2000, 2010 ke atas, kok semakin hari tuh manusia kayaknya kayak lemah gitu. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang dibuat oleh manusia, atau mereka hanya apa ya, Pastor, biar kalau ini hanya dibuat-buat oleh manusia gitu kan. Dan atau mereka itu sebenarnya bingung harus mau ngapain gitu. Menurut Pastor ini apa gitu? Ini apa, ini yang dibuat ini apa? Ya ini bisa kontennya, konten bisa ini. Anak kelahiran tahun 70-an tuh orangnya seperti gini, gini. Apakah ini yang mereka buat untuk memberikan edukasi atau hanya yang penting konten aja gitu? Menurut Pastor, karena kita tahu bahwa sosial media ini menawarkan banyak sekali point of view untuk kehidupan orang gitu. Betul. Menurut saya itu berdasarkan pengamatan orang-orang ya biasanya, bahwa kelahiran tahun sekian orangnya tuh lebih tangguh nih, misalkan kayak ada POV, kalau misalkan kesenggol dikit gitu ya, kesenggol orang zaman dulu udah biarin gitu kan. Lalu tahun 80-an kesenggol terus apaan sih gitu kan. Lalu 90 lalu kesenggol lalu tahun 2000 aduh kayak lebay gitu kan. Tahun 2010 udah kayak ini banget gitu kan. Itu menurut saya kayak mereka memperhatikan karakteristik orang, tambah kesini memang tambah lebay dan tambah kayaknya kurang tough gitu ya. Itu kayak menurut saya itu mungkin saya belum pernah membaca penelitiannya yang ini sih, tetapi mungkin dari pengamatan secara awam saja begitu. Tidak tahu kalau mungkin sahabat-sahabat kebenar ada pernah membaca penelitiannya, boleh dimasukkan di kolom komentar atau di Japri gitu ke radio ya. Jadi itu sih mereka bahkan ada sampai disebut generasi strawberry kan. Itu karena generasi yang memang secara pengamatan kayaknya kok lebih daya juang kurang gitu. Dan saya memang mendengar ada banyak hal dan banyak orang mempertanyakan itu gitu, mengeluhkan itu gitu. Jadi memang kayaknya fenomena yang terjadi di sekitaran kita sih seperti itu, dan memang itu akan bisa berdampak juga gitu. Ada yang menangkapnya malah berarti gue begini oke dong gitu kan, karena toh angkatan tahun 2010 ke atas itu ya begitu gitu misalkan. Ya jadi kayak
itu jadi labelnya dia malahan gitu. Bisa saja gitu. Itu kan penangkapan yang salah. Gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena mungkin pengaruh perkembangan zaman, pengaruh pendidikan juga. Mereka terbiasa mudah dan terlalu lembek. Jadi kurang didisiplin sejak kecil gitu kan. Bisa saja. Oke. Nah, itu kan tadi secara dunia nih kita lihat di sekitar kita yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana berdasarkan apa yang Tuhan inginkan gitu, Pastor, biar kita tidak salah nih, seperti yang akan Pastor sampaikan. Silakan. Jadi kita perlu merenungkan sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita perlu punya sudut pandang yang benar gitu ya. Karena sudut pandang yang salah akan membuat kita salah melangkah. Contoh saja ya, tadi sempat saya katakan tentang peraturan. Peraturan itu kita pandang sebagai apa? Sebagian anak-anak zaman now itu pernah mengatakan bahwa peraturan bukankah dibuat untuk dilanggar, katanya. Jadi itu memandang peraturan itu dari sudut pandang untuk dilanggar. Akhirnya apa ya? Ada peraturan, semakin dilarang semakin dilanggar. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Contoh saya sendiri waktu awal-awal jadi anak pendeta. Emang dulu bukan anak pendeta, bukan. Dulu anak pengusaha. Ketika kelas 3 SD barulah saya sadar bahwa saya anak pendeta. Kenapa ya? Karena saya pindah ke Ambarawa tahun 93 waktu kelas 3 SD, dan sebelumnya di daerah Comal sana itu Mami dan Didi buka toko. Lalu boleh pindah ke sini, saya ternyata orang tua saya sekarang jadi pendeta nih. Gitu. Jadi saya pernah merasakan jadi anak pengusaha dan merasakan jadi anak pendeta sampai sekarang. Dan dulu sempat ya saya pernah cerita bahwa kadangkala awal-awal tuh saya bingung juga tuh. Saya begini sedikit, anak pendeta nggak boleh begitu. Ada yang ngomong begitu, bukan Didi Mami sih, cuman ada orang-orang sekitar bilang. Awal-awal saya melakukan ini, saya mau itu kok, anak pendeta nggak boleh gitu, kata. Itu beberapa kali dan saya kayak, emang kenapa sih jadi anak pendeta gitu kan? Emang apa bedanya gitu? Saya dulu nggak ada yang larang, nggak ada yang ngomong ini anak pendeta nggak boleh begitu. Sekarang kok ini kenapa? Kayak dulu saya memandang ini sebagai kayak kekangan gitu. Kenapa sih ini nggak boleh, itu nggak boleh begitu? Tetapi sekarang saya memandang justru itu saya bersyukur. Peraturan larangan-larangan itu justru sebagai pagar saya untuk saya tidak kebablasan. Untuk saya ada di dalam koridor yang benar begitu. Itu saya memandang dari POV yang berbeda. Kalau dulu point of view saya, ini mengekang banget nih, nggak enak gitu. Tapi seiring bertambahnya usia, semakin dewasa, semakin saya mau nyadari bahwa saya bersyukur justru dengan berbagai macam larangan itu, karena itu ternyata ada sebagai koridor, batas buat saya supaya tidak melangkah terlalu jauh seperti itu. Jadi ada pergeseran pola pandang, dan itu akan mempengaruhi perasaan kita juga kan terhadap sesuatu itu gitu ya. Dan kalau dulu sebel, kalau sekarang justru bersyukur gitu kan. Ada orang yang mengatakan, anak muda, saya pernah membaca, dikatakan if you obey all the time you miss all the fun, katanya. Kalau kamu taat sepanjang waktu, kamu akan kehilangan kesenangannya gitu katanya. Ya ini kan sudut pandang yang salah yang gitu, bebas banget. Iya gitu. Kalau justru kalau taat katanya kehilangan kesenangan. Justru seharusnya yang benar itu adalah kalau kita taat sepanjang waktu, kamu nanti akan mendapatkan kesenangan yang baik, yang benar tentu saja ya. Seperti itu. Nah, ketika orang memandang dari sudut pandang yang pertama bahwa kalau taat terus tidak akan kehilangan kesenangan, itu kan memandang sebagai kayak, aku kok dikekang nih, nggak enak nih gitu. Akhirnya berontak kan gitu. Ini hasilnya akan begitu, dan ketika kita memberontak kita akan mendapatkan konsekuensinya tentu saja. Tapi kalau kita dari sudut pandang yang
kedua, maka kita akan melihat bahwa inilah yang dimau Tuhan. Tuhan katakan janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya harus taat, harus lurus gitu loh. Sehingga Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Amin. Begitu. Ya. Jadi sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan atau mempengaruhi kita bagaimana kita berespon, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bertindak seperti itu. Betul. Oleh karena itu sudut pandang yang benar menghasilkan hasil yang benar juga. Pastikan kita mempunyai sudut pandang yang benar. Oleh karena itu kita mulai buka pikiran kita ya, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Artinya biarlah kita ini ngerti gitu dari pikiran kita, mana kehendak Elohim yang baik, yang benar dan yang sempurna tadi. Itu seperti apa gitu. Kalau kita memandang satu hal yang baik, memandang dengan cara yang benar, maka kita akan mendapatkan hasil yang benar. Nanti ada beberapa contoh 4 hal mengenai pandangan 4 hal yang bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, contohnya saja kalau kita memandang uang itu sebagai apa? Uang sebagai sumber kejahatan atau sebagai alat atau apa gitu. Itu akan mempengaruhi. Kalau orang dilihat memandang uang itu sebagai satu yang jahat, maka dia akan jauh-jauh dari uang. Dan kondisinya apa? Dia selalu kekurangan uang. Begitu. Tapi kalau memandang bahwa uang ini alat untuk bisa berkarya, untuk bisa lebih banyak lagi memberkati orang, dia akan tidak pernah kekurangan uang. Ini hanya dari sudut pandang yang berbeda. Begitu. Kalau kita memandang hal yang lain, ya itu seperti apa, maka hasilnya ya akan mempengaruhi itu. Gitu. Maka hati-hati dalam kita memandang segala sesuatunya. Ya, supaya apa, kita bisa melihat dengan cara yang benar, dan kita pastikan pemikiran kita ini kita tundukkan di dalam ketaatan kepada Mesias. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan untuk menentukan logika-logika dan setiap peninggian yang diangkat melawan pengetahuan Elohim, dan untuk menawan setiap pikiran ke dalam ketaatan Mesias. Artinya bila pemikiran kita ini ditundukkan di dalam Mesias, gitu, sesuai apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Dalam hal ini, kalau dalam hal kerohanian, misalkan ada orang, ini kita ngomong tentang nama Bapa, nama Tuhan, ada orang yang bilang nama itu nggak penting, apalah arti sebuah nama. Tuhan itu mau kok dipanggil dengan apa saja. Nah, ini kan sudut pandang yang berbeda. Selalu saudara perhatikan ya, kalau kita berdialog, berdiskusi dengan orang yang belum terima nama Bapa Yahweh, masih mempertahankan nama ilah lain, pasti kalau kita tanya ayatnya mana, bingung. Dan mereka argumennya selalu dari luar firman Tuhan, dengan logika pemahaman sendiri. Kristen Arab lah, bukankah Kristen Arab sudah pakai jauh sebelum Islam lahir dan sebagainya? Ya, memang. Terus apakah itu sebagai bukti kebenaran, pembenaran, ya kan? Mana ayatnya Tuhan mau disebut dengan nama ilah lain? Justru ada ayatnya, banyak ayatnya mengatakan bahwa Tuhan tidak mau disebut dengan nama ilah lain. 2 saja di dalam Keluaran 23:13. Jangan, hendaklah kamu berawas-awas, nama ilah lain jangan kamu panggil, jangan nama itu kedengaran dari mulutmu. Lalu ada kejadian nih setelah itu di kitab Hosea. Hosea waktu itu bangsa Israel, Hosea 2 ayat 16 itu mengatakan pada waktu itu kamu tidak akan memanggil aku Baalku, tetapi memanggil aku suamiku, dan aku akan menghapuskan nama para ilah, para Baal dari mulutmu gitu. Artinya apa? Waktu itu bangsa Israel juga memanggil
Yahweh dengan nama ilah lain, yaitu Baal. Ya. Dan ternyata Baal itu punya arti. Selain nama sebuah ilah lain, Baal itu juga punya arti. Artinya adalah suami. Atau tuan. Tapi Tuhan tidak mau gitu. Meskipun Baal berarti suami, Tuhan tidak mau. Kamu akan manggil aku suamiku. Kalau manggil suami, maksudnya suami, ya suami, tidak usah pakai nama yang lain lah. Gitu lah. Ya kan sama dengan apa namanya, nama Allah yang saat ini orang Kristen sebut-sebut gitu kan. Itu nama ilah lain, meskipun dimaknai, apalagi ini dimaknai, bukan memang punya makna itu, tapi dimaknai oleh orang Kristen sendiri sebagai sinonim dari kata Tuhan gitu. So perhatikan saja saudara ya, argumen-argumen mereka selalu tidak di dalam firman Tuhan ya. Yang penting hatilah, prasasti inilah, inskripsi jadi mereka lebih, itu kan kondisinya, itu kan waktu itu begini. Jadi point of view mereka itu karena situasi gitu, situasi itu kan kondisi gitu. Jadi mereka tidak berdasarkan apa sih yang ada dalam daftar gitu, tapi mereka lebih memilih apa ya, kondisi dan waktu gitu yang lebih diangkat itu dalam konteks hal ini. Jadi akhirnya ya ketika kita sebagai manusia ya pastor gitu kan, kita ketika kita melakukan sesuatu itu karena berdasarkan adanya kesempatan waktu gitu kan, ya percuma aja gitu, sia-sia kalau kita hanya bilang kayak kalau manusia kan, ya nanti ya biar muda ya saya begini, nanti tua baru saya taat gitu, karena memikirkan waktu saya sudah dekat gitu kan, memikirkan nanti biar mati bisa ke Firdaus gitu. Jadi mereka lebih memilih kepada kondisi dan waktu daripada apa itu daftar yang ditetapkan oleh Tuhan. Betul. Inilah yang sudut pandang yang salah. Maka dari itu saya mau ingatkan kita semua, mari bersama-sama, termasuk saya ngomong, mari kita pastikan point of view kita itu benar. Bagaimana ngeceknya? Ya sesuai firman Tuhan apa enggak? Gitu aja. Ada ayatnya enggak? Gitu. Kalau tidak ada, misalkan untuk hal-hal tertentu sama-sama tidak ada ayatnya, ya kita lihat mana yang membawa kebaikan kepada kita gitu, sehingga kita bisa menghasilkan, menghidupi dengan kehidupan yang benar, yang baik gitu. Seperti itu ya. Jadi itu, dan ada beberapa hal yang mau saya bahas, point of view yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita, yaitu yang mengenai tentang diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita, POV kita terhadap diri kita itu seperti apa. Ini memengaruhi kualitas kehidupan kita. Ada orang yang memandang, wah aku itu anak yang ditolak, aku anak yang tidak diinginkan, jadi aku tidak layak untuk ini itu lah. Ketika kita mempunyai kehidupan POV terhadap diri kita yang seperti itu, maka kehidupan kita bisa dipastikan tidak akan baik, struggle, akan merasa tidak layak untuk bahagia, bahkan tidak layak untuk hidup semakin sejahtera begitu. Karena aku ini anak yang tidak tahu diuntung, aku ini dibuang dan seterusnya. Itu ngeri loh. Jadi saudara, pandanglah diri saudara seperti yang firman Tuhan pandang. Kita ini diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Amin. Ya. Dan kita ini tentu saja berharga. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 12 ayat 7. Lukas 12 ayat 7 dikatakan, namun juga rambut di kepalamu semuanya telah dihitung. Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Dan ayat yang lain katakan, apa gunanya seluruh dunia ini jadi milik kita kalau seseorang jiwanya binasa. Artinya apa? Setiap kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan. Uang seberapa banyak pun di dalam dunia ini tidak akan pernah bisa menggantikan jiwa kita.
kalah berharga dengan jiwa kita. Firman Tuhan katakan seperti itu. Apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Iya kan? Artinya apa? Nggak ada gunanya tuh harta segitu banyak tetapi jiwanya binasa. Artinya jiwa kita, diri kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Maka dari itu jangan sampai sia-siakan kehidupan kita. Jangan sampai menyia-nyiakan atau memandang rendah diri kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari sekarang saya mau kasih tahu bahwa hidup saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Anak muda, hidupmu berharga di mata Tuhan. Jangan hanya karena putus cinta lah bunuh diri. Jangan hanya karena gagal ujian bunuh diri. Jangan karena ditipu bunuh diri. Jangan karena gagal melamar kerjaan bunuh diri. Jangan dikit-dikit bunuh diri. Hidupmu berharga, weh. Sangat berharga. Dan jangan yang wanita, jangan biarkan dirimu dimanipulasi oleh cowok-cowok buaya di sana. Ya, baru-baru ini viral mengenai seorang disabilitas tetapi bisa memperdaya. Saya baca terakhir itu 19 wanita, tidak tahu sekarang apakah bertambah atau tidak. Bayangkan 19 itu diperdaya. Padahal kondisinya yang seperti itu gitu. Yes. Dan ini kita lihat karena apa? Karena emosi yang sangat bermain di sana. Dan dia ini ngerti caranya, itu luar biasa itu. Jadi jagai dirimu karena kamu berharga. Amen. Yang masih pacaran, jagai hidupmu, ya, dirimu, tubuhmu terutama juga, ya. Masih pacaran jangan mau disentuh-sentuh sembarangan. Jangan mau apalagi berhubungan seks. Aduh, janganlah. Dia kamu bertanggung jawab mana ininya? Jaminannya? Nggak usah coba-coba lah, ya. Tapi dia ngomong begini, itu namanya cowok buaya. Nggak usah terlalu diambil hati lah, ya. Jadi kita harus cerdas dalam mencinta, begitu. So kita ini berharga. Jangan rusak diri kita. Atau mungkin sudah tapi kondisi saya sekarang, hidup saya sudah rusak. Saya sudah dirusak oleh orang. Lalu yaudah bablas kayak wae. Hei, justru kamu berharga. Kalau ya orang ada yang merusak kamu, dia berurusan sama Tuhan. Dan karena kamu berharga, jangan terus bablas gitu loh. Jangan kamu bablasin sekarang, udah terlanjur basah sekalian aja. Jangan, karena kamu berharga. Kamu bisa memulai kehidupan yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Saya nggak tahu siapa saja yang mendengarkan hal ini, tapi saya berdoa kalau ada di antara saudara yang merasa hidupmu sudah rusak, hidupmu sudah nggak karu-karuan, jangan kamu teruskan. Kamu mendengar ini bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan atas kehidupanmu. Amin. Dan Tuhan ingin kamu hidup untuk Dia dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang yang dulunya memang kehidupannya rusak, baik karena kondisi maupun karena pilihannya rusak, tetapi mereka memilih untuk hidup dengan lebih baik, dan Tuhan akan bantu mereka, akan mengangkat kehidupan dengan lebih baik lagi, seperti itu. Dan saya yakin pasti ketika kita menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan pakai, maka kehidupan kita tidak akan sama lagi. Dan kita akan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Oke. Jadi kehidupan kita ini sangat berharga. Amin. Dan hidup kita ini cuma sekali di bumi, ya. Itu menentukan kehidupan kekal. Maka baik-baiklah hidup di dalam bumi ini. Lalu yang kedua, tentang kehidupan atau hidup ini sendiri, ya.
Ada orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan, maka bisa dipastikan hidupnya pasti berjuang. Berjuang dan berjuang. Tetapi kalau ada orang yang berpikir bahwa kehidupan atau hidup ini adalah kesempatan, anugerah, maka bisa dipastikan kehidupannya itu betul-betul penuh dengan anugerah Tuhan. Yes. Ya, maka kita pandanglah kehidupan hidup kita ini menjadi sebagai sesuatu yang seperti yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab bagiku hidup itu hamasia dan mati keuntungan. Namun jika hidup di dalam daging, bagiku hal itu merupakan buah pekerjaan. Lalu apa yang akan kupilih? Aku tidak tahu. Artinya hidup ini adalah anugerah, itu hamasia. Artinya ketika orang memiliki point of view seperti Rasul Paulus ini, maka dia akan hidup ini nggak sembarangan, hidup hanya untuk Tuhan. Kerja ini Rasul Paulus sebagai jualan tenda, dia jualan tenda pun untuk hamasia, gitu, untuk pelayanan, untuk menjadi berkat, untuk supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupannya, begitu. Karena di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan bahwa sebab dari Dia, oleh Dia dan kepada Dialah segala sesuatu, bagi Dialah segala kemuliaan. Seperti itu. Jadi tema kehidupan kita ini adalah hamasia. Amin. Sehingga dalam kita hidup ini kita tidak lagi berpikir cari duit dan duit. Memang kita butuh duit, tetapi kita bukan fokusnya itu. Kita cari duit karena apa? Untuk kita bisa lebih berkarya lebih banyak lagi. Amin. Bagi Tuhan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Bahkan ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan. Bila kita jalani hidup ini sebagai kesempatan yang Tuhan beri, kalau kita dikasih kesempatan, kita nggak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Begitulah. Hidup ini anugerah, maka jalani kehidupan dengan sungguh-sungguh. Jangan lagi berpikir bahwa hidup ini adalah perjuangan, karena Tuhan sudah rancangkan masa depan kehidupan kita ini dengan baik sebetulnya. Loh, tapi kenapa kok aku harus berjuang seperti ini? Saat ini boleh berjuang, tetapi ketika kita memandang kehidupan ini bukan sebagai perjuangan, maka apapun yang kita lakukan, mungkin kita mengerjakan kehidupan sehari-hari seperti biasanya, tetapi kalau point of view kita berbeda, kita tidak merasa itu berjuang, tetapi kita merasa, wah ini aku buah pekerjaan, aku harus melakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Loh, bagaimana saya itu berjuang ini bukan untuk pelayanan, tetapi untuk menyambung hidup dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Yes. Kita lihat ketika kita dalam posisi memandang sebuah hidup ini, apa yang kita lakukan ini adalah sebuah anugerah, itu akan beda. Satu, beda rasanya. Yang kedua, itu akan menarik hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu, ini perjuanganku sebagai berjuang, itu rasanya berat gitu kan. Secara kita jalani rasanya kok abot gitu, berat gitu kan. Tapi kalau kita memandang dari ini bukan perjuangan, tetapi aku lakukan ini supaya bisa tetap hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, beda ceritanya. Dan nanti Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya. Amin. Entah dari berbagai macam sumber, seperti itu. Apalagi kita mempunyai pemandangan bahwa hidupku ini berharga. Maka entah bagaimana, ini yang masih jadi misteri buat saya. Ketika kita memandang punya pola pikir yang benar, pola pikir kelimpahan, maka kita akan mendapatkan kelimpahan itu terus, betul. Gitu loh. Aku lakukan ini sebagai bentuk ucapan syukurku, karena Tuhan sudah memberi aku hidup, dan aku lakukan ini bukan untuk berjuang menyambung hidup dari hari ke hari, tapi aku lakukan ini sebagai bentuk ucapan syukurku. Bersyukur selalu. Lebih banyak ucapan syukur, lebih banyak Tuhan akan membukakan pintu-pintu buat kita.
Yang selama ini sebetulnya sudah terbuka lebar, cuman kita nggak ngerti gitu, bahwa itu terbuka. Kita pikir itu tertutup gitu. Entah somehow, coba saja saudara ya. Terus yang tertutup dipaksa untuk dibuka. Nah. Manusia kadang seperti itu. Yang sudah Tuhan buka, kita tidak ke pintu yang terbuka itu, atau kita tidak benar-benar menikmatinya. Betul. Tapi kita memaksa membuka pintu yang masih Tuhan tutup gitu. Padahal di sebelahnya itu pintu yang sudah buka ablak-ablak. Banyak sekali yang sudah Tuhan buka gitu. Ini kita nggak ngerti, kita terpaku pada hal yang tertutup begitu. Ya. Jadi itu yang kedua tentang hidup ini. Lalu tentang masalah apa hal-hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya netral. Kitalah yang memaknai itu sebetulnya. Point of view kita ini yang membuat kita, oh ini satu kejadian yang baik atau buruk, atau menyenangkan atau tidak gitu. Baik buruk itu kan sebetulnya relatif. Kita aja yang memaknainya. Contohnya ada ilustrasi ya, kira-kira seperti ini. Ada seorang terdampar berburu gitu, berburu di hutan. Tiba-tiba sudah terlalu lama terlalu jauh masuk hutan. Ditangkap sama penduduk yang terisolasi. Maka dipikirnya itu sebagai kalau dilihat sebagai makanan gitu, mau dimakan, ini orang asing nih mau dimakan. Kalau dilihat pada saat itu sebagai apa? Suatu yang buruk. Waduh. Tapi ketika diikat dan dilihat, diperiksa, wah ini jempolnya hilang satu nih. Ini berarti nggak normal. Akhirnya dilepas, tidak jadi dimakan. Akhirnya dilihat, oh ini sebagai hal yang baik gitu kan. Tapi di satu sisi lagi ketemu dengan harimau, wah ini satu hal yang buruk gitu kan. Jadi kejadian yang sama bisa dilihat dari sisi, kadang-kadang kita menilainya satu hal yang berbeda-beda begitu. Berdasarkan situasi, gitu, enak apa enggak gitu. Kalau enak ya baik, kalau enggak enak buruk. Betul. Padahal tidak selalu begitu, ya kan? Bisa saja karena dilepas oleh para orang primitif itu tadi. Malah ketemu dengan harimau kan repot, gitu kan? Jadi segala sesuatu yang kita lihat ini tergantung yang kita alami, tergantung pemandangan kita sebetulnya. Dan sebetulnya firman Tuhan sudah kasih clue, sudah kasih petunjuk buat kita sebetulnya. Dalam memandang segala sesuatu. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim. Jadi semua hal yang terjadi, yang kita alami itu mendatangkan kebaikan sebetulnya. Firman Tuhan katakan, ya, segala sesuatu tuh mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi tergantung kita, apakah kita ini mengasihi Elohim atau tidak. Kalau kita mengasihi Elohim, kita akan melihat bahwa segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Meskipun kita lihat kayaknya, kita rasakan kok nggak enak gitu. Ada masalah, apa enaknya, apa baiknya? Ya saat ini mungkin kita belum mengetahui, tapi percayalah bahwa Tuhan katakan mendatangkan kebaikan. Gitu. Baiknya apa ya nggak tahu. Saat ini mungkin kita nggak ngerti. Tetapi di masa depan kita akan tahu. Kita bersyukur bahwa ini Tuhan lewatkan, Tuhan izinkan kita melewati itu, mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Begitu. Untuk kebaikan. Mungkin saat ini kita tidak tahu, dan mungkin kedepannya kita juga nggak ngerti. Tetapi percayalah, semuanya mendatangkan kebaikan. Bahkan yang sepertinya kesalahan kita pun Tuhan bisa ubah itu menjadi sebuah kebaikan. Gitu. Itu sih iman saya ya. Jadi apapun pasti mendatangkan kebaikan buat
buat kita. Gitu. Tinggal pastikan hati kita mengasihi Elohim. Begitu. Dan yang terakhir, hal yang terakhir yang mau saya bahas adalah tentang masa depan. Ada orang yang berpikir, masa depanku suram, aku sudah dirusak oleh orang, aku sudah tidak suci lagi, aku sudah melakukan ini, aku sudah pernah ini, sudah pernah itu. Masa depanku suram, dan kenapa aku lahir di dalam keluarga yang seperti ini, menolak aku. Kaya juga enggak, malah sering berkekurangan, katakanlah. Ini saya ngomong ekstrimnya, seperti itu. Saya nggak tahu orang tua saya pernah dibuang, saya pernah ditolak dan sebagainya, bla bla bla, atau mungkin pernah mau digugurkan. Tetapi Tuhan katakan bahwa rancangan yang Tuhan rancangan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Tidak peduli masa lalu kita seperti apa, Tuhan mempunyai rencana yang indah buat kita. Amin. Dan saudara mendengarkan siaran ini bukan kebetulan. Mungkin masa lalumu kamu merasa bahwa iya, kok saya jadi begini, dulu saya baik, sekarang kok saya jadi begini, terpuruk misalkan. Ketahuilah masa depanmu sungguh ada masa depan di dalam Tuhan. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah hilang harapan. Masa depan itu Tuhan sudah siapkan. Nah, tapi kenapa aku mengalami hal ini? Ingat, segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Mungkin kita tidak tahu, loh ya kenapa saya hal ini? Ya saya sendiri, mohon maaf, tidak bisa jawab apa baiknya. Tetapi saya yakin Tuhan melewatkan kita dalam kejadian-kejadian yang kita alami. Ada sebuah rencana untuk kita. Yang pasti kita terus kuat dan kita serahkan kehidupan kita ini kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita dan kita menganggap bahwa hidup ini adalah Masiah, maka kita akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk Masiah. Kita hidup untuk Masiah. Kita akan terus hidup untuk Masiah, karena Tuhan kita ini Tuhan yang ingin kita hidup bagi Dia, bukan mati bagi Dia. Karena Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah mati buat kita. Maka Tuhan ingin kita hidup buat Dia. Saya tidak mengecilkan penderitaan, masalah yang saudara hadapi pasti berat, dan saya sadari hal itu, dan tidak semua orang bisa kuat loh seperti saudara sampai saat ini. Dan inilah waktunya saudara mendengar siaran ini bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu tetaplah kuat. Ya, jadi itu beberapa hal yang pastikan kita punya point of view yang benar, sesuai kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita bingung, aku harus memilih apa, masa depan, kerjaan atau apa, berdoa kepada Tuhan, tanya kepada Sang Pemberi hidup itu, hidup kita ini untuk apa sih? Tuhan memberi talenta kita tuh di mana? Pasti ada, ya. Cuman kita mungkin belum menemukan saja. Maka mintalah kepada Tuhan, nanti Tuhan akan jawab, gitu. Dan kehidupan kita tidak akan sama seperti yang sudah-sudah. Haleluya. Nah, ini sangat menarik nih Pastor. Kalau tadi dari bagaimana kita memandang ya kehidupan kita, kalau kita memandang bahwa kehidupan ini adalah anugerah, maka kita akan berjalan terus dalam anugerah gitu. Jadi istilahnya kita segala sesuatu kayak tidak pernah lepas dari kata anugerah gitu yang terjadi. Hidup ini adalah ucapan syukur. Yang ada kok, wah Tuhan saya kok dalam kondisi gini, tapi kok Tuhan tetap tanamkan ucapan syukur karena pandangan kita ke arah situ. Jadi ini berbicara tentang iman kita. Nah, iman ini adalah, kalau tadi bisa kita katakan juga dalam hal ini, ketika kita tetap melakukan, kita menjalaninya, maka Tuhan pun akan
senantiasa menunjukkan gitu kan. Jadi ini berbicara tentang kesetiaan gitu ya. Iman ini juga berbicara tentang kesetiaan. Bagaimana ketika kita lihat, kalau tadi kita ambil contoh kehidupannya Rasul Paulus ya. Nah, dia sebagai pembuat tenda nih. Nah, tetapi dia setia gitu kan. Dia melakukan apa yang menjadi panggilan Elohim atas dirinya untuk menyampaikan tentang kematian dan kebangkitan Yeshua gitu kan. Dan dia setia. Dan itu kita lihat dia dipelihara dimanapun dia memiliki teman gitu. Jadi Tuhan pun setia kepada dia gitu. Jadi kalau kita mengasihi Elohim, setia mengasihi Elohim, maka banyak kasih juga yang kita dapat dari dunia gitu. Jadi Tuhan tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong dalam setiap hal yang dia kerjakan dan rancangkan ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dari point of view kita, kalau benar-benar kita ini adalah umatnya yang setia, maka kesetiaan Elohim pun juga akan ada pada diri kita. Yang penting kita ini jangan hanya menerima daftar Elohim, apapun kebenaran yang itu hanya kita jadikan untuk mengawetkan iman kita atau jadi formalin buat kita gitu. Tapi harus terformat gitu kan. Bukan jadi formalin tapi harus terformat dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan sudah tetapkan iman kita nih. Kalau tadi Pastor juga bicara tentang iman ada sebuah hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita gitu, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi point of view kita adalah iman kita nih. Kita kembali ke akar Ibraninya. Apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita orang percaya gitu. Kalau tadi banyak pintu yang sudah Tuhan buka sampai banyak sekali, tapi kita hanya fokus ke pintu yang tertutup. Kita gedor-gedor, woi buka woi, gitu sampai maksa Tuhan gitu. Padahal bagi Tuhan itu ada sesuatu yang buruk di balik pintu itu, tapi kok kamu fokusnya ke situ? Banyak pintu yang saya buka. Nah, dari sini kan dari apa yang Pastor sampaikan, ini memang kita ini sangat berharga banget pakai. Wah, nggak tahu ya bangetnya tuh mau sedalam apa gitu, karena Tuhan ingin kita itu hidup untuk Dia, bukan mati bagi Dia gitu kan. Karena Dia sudah mati dan membeli jiwa kita, membeli kehidupan kita untuk apa? Untuk masuk dalam kebahagiaannya. Jadi Dia mau kita ini hidup untuk Dia. Nah, kalau bukan Dia siapa lagi nih, Pastor? Nah, itu dari apa yang saya tangkap yang kita bahas malam hari ini. Ya, betul Rio. Terima kasih untuk tambahannya sehingga memperjelas kita lagi ya. Tapi kadang kan gini Pastor, manusia itu kadang tadi situasi dan kondisi gitu kan. Situasi dan kondisi ini kejadian baru aja 2 minggu lalu ya. Seorang teman gitu kan. Seorang teman dia bilang, dia begini, WhatsApp saya gitu kan. Kamu tahu nggak informasi jual ginjal di mana gitu? Loh, ngapain? Saya tanya. Saya mau jual ginjal. Loh, kok bisa gitu kan? Dia bilang soalnya ada orang datang nagih utang ke bapaknya gitu kan. Padahal dulu tidak ada perjanjian gitu. Tidak ada perjanjian. Orangnya bilang udah pakai aja gitu kan. Jadi ya dia pakai gitu. Jadi setelah 5 tahun gitu kan. Setelah 5 tahun Pastor orangnya datang marah-marah terus ngasih bunga gitu kan. Marah-marah kan dia tidak tahu ini kalau bapaknya nih ngutang ke orang. Jadi dia di tempat kerjanya, dia kan suka tukang buat roti gitu kan Pastor. Nah, di tempat kerjanya mereka bilang nanti Januari ya. Bisanya ngasih dia tuh Januari. Terus tak tanya, emang berapa? Dibilang ini 5 juta. Terus oh ya. Terus iya, itu makanya saya mau jual ginjal, soalnya karena dia tuh tidak tega lihat bapaknya dimaki-maki. Nah gitu, terus orangnya tuh teriak-teriak tuh, panggil-panggil tetangga, nih keluarga ini ngutang gitu tuh 5 tahun nggak bayar, padahal tidak pernah ada perjanjian nanti dia mau datang tuh kapan, dia belum pernah, dia tidak pernah sampaikan gitu loh Pastor. Jadi teman saya ini karena mamanya juga lagi stroke gitu kan, jadi dia tidak pernah tahu gitu kalau bapaknya punya utang. Nah begitu orangnya ini datang teriak-teriak, jadi kayak merasa dipermalukan gitu loh Pastor. Jadi langsung dia bilang mau jual ginjal. Ya ngapain kamu mau jual ginjal hanya karena 5 juta gitu. Dia bilang gak apa-apa, nanti kan tamu ganti loh. Terus kamu mau ganti ginjal lagi kayak gitu kan. Ya kalau bos kamu udah bilang nanti bulan Januari, ya kamu bilang aja ke orang itu Januari ya. Gua soalnya dia ngotot harus besok, harus ada besok. Nah terus nanti kalau kamu ke rumah sakit,
Misalnya kamu jual ginjal, ya kamu belum tentu pulang juga dong ke rumah. Masa kamu pulang dengan keadaan sakit? Tidak mungkin gitu kan. Terus hanya karena 5 juta kamu kehilangan 1 ginjal. Kamu mikir dong ke depannya itu seperti apa gitu. Kasih orangnya bilang Januari ya, dibilang harusnya besok. Jadi sampai akhirnya istilahnya tuh itu tadi, situasi kita, kondisi kita itu yang membuat point of view kita kok berubah, ambiar gitu loh, Pastor. Ambiar dari apa sih yang Tuhan rencanakan bagi kita. Kadang kan kita bisa bijaksana, bisa berhikmat, tapi kadang POV ini, point of view ini ketika bergantung pada kondisi gitu kan, situasi, akhirnya buat kita itu lemah. Nah, bagaimana sih Pastor biar kita mempunyai pemikiran yang kuat gitu kan? Pemikiran yang kuat, kita itu bisa berhikmat ketika kita menghadapi situasi-situasi gitu kan. Kita tidak tahu nih ke depannya bakal seperti apa. Mungkin ada poin-poin yang bisa Pastor bagikan. Iya, supaya kuat. Itu selalu kita ingat Tuhan. Karena tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Amin. Jadi kita bergantung pada sang sumber kekuatan itu. Ya, maka dari itu ketika kita memandang bahwa hidup ini adalah Hamasiah, selalu kita ingat beliau terus. Ingat Tuhan terus. Jadi ketika ada permasalahan, kita lari ke Tuhan. Tuhan, berat nih masalah saya nih, lari ke Tuhan. Nggak kemana-mana udah. Jadi seperti itu. Ya, orang sesama kita ya pasti akan membantu mengcomfort kita, menghibur kita. Cuman yang sumber kekuatan sejati kita itu dari Tuhan. Maka sering kali saya katakan, ketika kita berdoa, kita belum melihat titik terang, belum lihat tangan Tuhan menolong, percayai hatinya. Hati Tuhan tidak pernah berbuat merancangkan kejahatan buat kita. Kalau kita berdoa sudah sekian lama, rasanya kok Tuhan diem, rasanya Tuhan kok enggak menjawab gitu. Bisa saja belum waktunya untuk Tuhan jawab gitu. Sama seperti ini, mungkin ujian buat kita. Yang namanya ujian, dosennya, gurunya itu diem ketika waktu ujian. Mana ada, coba kita dulu ujian, ketika ujian sekolah, gurunya ngapain? Diem lah gitu. Tapi tahu nggak kita lagi ujian? Tahu. Nah, kok dia nggak kasih kunci jawaban sih? Kadang berharap ya. Iya kan. Tapi Tuhan nggak cuman tahu, tetapi Dia ngerti seberapa kekuatan kita. Dan justru Tuhan katakan di dalam firman-Nya, pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Gitu. So pasti ada kekuatan di situ. Amen. Dan saya kagum dengan orang-orang yang mengalami berbagai hal tapi tetap kuat gitu. Dan biarlah kita tetap berharap, jangan pernah hilang harapan kepada Tuhan. Memang berat, saya tidak pungkiri, berat, berat sekali. Tetapi ingat Tuhan, badai itu selalu pasti akan berlalu. Betul. Nggak mungkin terus begitu, nggak mungkin. Ya, dan kayak orang bikin gembok kan pasti ada kuncinya. Betul. Selalu pasti ada jalan, ada solusi. Begitu. Karena itu jangan pernah hilang harapan. Cuman itu aja sih menurut saya. Haleluya. Kadang badai pun ada suatu keindahan yang kita lihat, ini kok indah banget gitu kan, ketika memang kita ini melihat keren banget nih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, langsung saja nih Pastor, karena waktu kita juga closingnya untuk kita di malam hari, silakan. Nggak ada yang masuk ya? Nggak ada. Oke, baiklah. Baik, kalau begitu closing statement, pastikan point of view kita benar di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya bisa benar? Jalin hubungan dengan Tuhan. Amin. Baca firman-Nya. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena berawal dari point of view atau bahasanya mindset lah ya, itu sebetulnya sama. Tapi kali ini saya pakai istilah point of view. Sehingga ketika kita memandang satu hal yang benar, sesuai dengan firman Tuhan,
janjinya itu ya dan amin kok. Amin, amin. Maka kehidupan kita akan dituntun sebagaimana Tuhan mau. Yes. Saya yakin setiap kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Amin. Orang aja bikin pabrikan saja ada tujuannya kok. Meskipun bikin kursi yang kita duduki sekarang ini, bikin masal pun itu ada tujuannya kan, supaya bisa untuk tempat duduk kan begitu. Yeah. Apalagi Tuhan menciptakan kita itu dengan luar biasa loh. Enggak model pabrikan, seombioan. Tidak, setiap kita itu ditenun dengan sangat luar biasa. Amin. Luar biasa. Enggak peduli orang tuamu mungkin dulu tidak menginginkan, pernah mau digugurkan sekalipun, tapi toh sekarang hidup. Itu artinya Tuhan menghendaki kehidupanmu. Yes. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kita ini menghasilkan buah, dan biarlah hidup kita ini adalah untuk Hamasyah. Amin. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Pastikan point of view kita benar sesuai firman Tuhan. Gitu. Amin. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pastikan point of view kita ini benar ya. Dan sahabatku, kembali lagi, semuanya ada di dalam rancangannya Elohim. Terima kasih Pastor sudah berbagi di malam hari setelah sekian lama ini. Kita tidak ngobrol ya bersama dengan sahabat yang ada di rumah. Dan pastinya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Simeon menjadi pembelajaran bagi kita ini, lebih lagi membuat kita semakin lagi dalam iman kita, dan juga bagaimana mindset kita sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kepada mindset kita sebagai orang percaya itu sepantasnya dan selayaknya harus seperti apa. Nah, di malam hari ini kita belajar dari point of view kita, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah, Pastor, kita akan tutup dalam doa. Silakan. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat perbincangan pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami perbincangkan ini boleh menjadi berkat buat anak-anakmu semua yang mendengarkannya. Dan tolong kami, ajari kami untuk kami boleh mempunyai point of view yang benar di hadapan Tuhan. Bila kami memandang segala sesuatunya seperti Engkau memandang, dan Engkau kiranya berikan mindset point of view itu sesuai yang Engkau inginkan. Dan biarlah kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Amin. Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan, usahakan dan kerjakan. Biarlah Tuhan berkati semuanya itu, supaya boleh menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Amin. Berkati Rio yang sudah memandu acara ini, biarlah Tuhan yang berkati masa depannya, pelayanannya, dan apa yang dilakukan biarlah Tuhan buat berhasil. Amin. Dan untuk masa depan kami semua Tuhan juga mengatur. Dan biarlah kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Simeon untuk waktu kebersamaannya. Bapak Yahweh memberkati dalam pekerjaan pelayanannya, keluarganya diberkati. Dan untuk kita semua, terima kasih sahabatku. Demikianlah kebersamaan kita di malam hari ini. Kita bertemu lagi di pekan depan, tepatnya di hari Selasa, dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. 107.8 dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa. Saya Rio dan juga Pastor Simeon ya. Kita pamit undur. Selamat malam. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Amin. נפשי ממוות, כי חילצת נפשי
share.